Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat semua saudara kita semua. Tuhan memberkati pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah melepaskan kasih-Nya dari hidup kita. Dan karena itu kita datang kepadanya dengan bersyukur, kita minta kuasa Roh Kudus-Nya untuk senantiasa mimpin langkah hidup kita. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita undang Roh Kudus mengalir tempat ini, mengaliri hati setiap hidup kita bagi kita semua. Haleluya. Tak pernah
hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu bekerja di tempat ini. Hati kami terbuka Tuhan, sebab Engkau memberikan roh damai sejahtera dalam hidup kami. Ketika kami memuji-Mu, kami tidak mengizinkan kuasa lain. Oleh sebab itu kami bersatu iman, bersatu hati. Kami menolak segala kuasa yang bukan datang daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau memberikan kekuatan-Mu dan Engkau memberikan janji-Mu, yaitu mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Sebab kami dipimpin oleh Roh Tuhan, dan Roh Kudus itu yang memberikan jaminan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi dan pakai seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin. Urapi hamba-Mu yang menaburkan kebenaran iman-Mu. Semuanya diurapi dan diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di hati kami, di kehidupan kami. Sebab kami membutuhkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pertolongan-Mu ajaib menolong kehidupan kami umat-Mu, dan gerakkan hati dan semangat kami untuk kami selalu siap sedia melayani Tuhan. Dan Engkau berkati ibadah ini. Apa yang kami bawa dan beri kepada Tuhan, korban syukur persembahan milik Tuhan, semuanya adalah berkat-Mu, dan kami senantiasa mengucap syukur sebab Yesus Tuhan baik dan sangat baik. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, dari awal pertengahan sampai berakhirnya, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita berdiri. Kita harus berdiri. Ada sukacita di tempat ini, saudara? Ada sukacita di tempat Tuhan, amin. Baik, saya mau tanya. Saat saya bilang tanya, mau terima sukacita surga? Katakan haleluya. Mau terima sukacita surga, saudara? Kurang semangat sekali lagi. Mau terima sukacita surga, saudara? Haleluya. Haleluya. Mari kita terima sukacita surga yang datang dari Tuhan, yang kekal selalu. Haleluya.
Jumat sampai kita pada hari Minggu nanti kita menerima kuasa Roh Kudus, kita minta pengarahan kita. Jadi mari ekspresikan suara hatimu saudara. Kita akan pujian Israel lebih semangat lagi, ekspresikan. Haleluya, haleluya. Rasakan ada Tuhan di tempat kita bersama dia. Lebih semangat lagi, haleluya. Haleluya. Sukacita surga. Itulah
perdana hari ini main musik. Tuhan memberkati kita sebagai orang tua, kita mendoakan mereka untuk anak-anak kita ke depannya sebagai penerus-penerus gereja, sebagai penerus-penerus alat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Baiklah, saya memberikan waktu dan tempat untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kasih Tuhan. Sambil menunggu kita puji, aku diberkati. Haleluya. Saya persilakan. Kita pujian dulu ya. Aku diberkati. Biar lebih rileks, ambil nafas. Aku diberkati. Shalom, puji nama Tuhan yang tidak terasa. Hari berganti hari, yang minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saya bersyukur ya, saya melihat ya keadaan jemaat baik semuanya. Ya. Dan kita percaya hari ini adalah hari yang senantiasa diberkati. Juga hari ini bertepatan dengan bertambahnya usia kami ya. Meme yang kami doakan dia menjadi anak Tuhan ya, yang menjadi generasi penerus dan dalam kehidupannya bisa menjadi penjala manusia. Ya, terima kasih ya, ini ada ya generasi penerus. Dan terima kasih juga ada Joseph di sini ya, karena Joseph bekerja dengan puas ya, jadi kalau hari Sabtu tetap kerja ya, dia bisa melayani bersama-sama kita. Saya ajak semua pemuda remaja untuk memuji Tuhan. Semangat ya pemuda. Mari saya mengajak pemuda hari ini sebagai kado dan hadiah ulang tahun buat anak kami. Ya, kita menyanyikan sebuah pujian. Berkat kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai detik ini. Kami mengucapkan happy birthday buat anak kami Meme. Biarlah masa depannya Tuhan yang menjaga. Haleluya.
sekarang kita untuk membungkam kepala bersama, kita mau berdoa buat setiap persembahan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami bersyukur dan selalu bersyukur atas segala kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan, pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan di sepanjang depan kami hingga saat pagi hari ini. Kami ada saat pagi hari ini, kami ada oleh menang kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bagi kami semua boleh mempersembahkan korban syukur kami di depan Tuhan, yang istilah kolektor bahkan yang mengembalikan milik Tuhan oleh Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan membuka tingkat-tingkat langit Tuhan yang bertemu tercurah bagi setiap kami. Kami boleh memberi bukan karena program kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami, tapi karena kasih Tuhan, berkat Tuhan. Tuhanlah sebagai sumber berkat bagi setiap kami. Karena Tuhanlah yang sudah memberkati kami, sehingga kami boleh melakukan semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang mempersembahkan ini, bahkan Kau juga memberkati setiap usaha pekerjaan kami, dimanapun berada, Kau mempercayakan, Kau memberkatinya, Kau buat berhasil dan kemenangan. Terlebih kami rindu dan kami mau Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua ini boleh menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah persembahan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sahabat kita untuk berdiri, kita mau siapkan hati kita mau terima firman Tuhan. Kita terhubung dengan kasih Tuhan. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Firman itu iya dan amin. Biarlah firman Tuhan yang menolong atas hidup kita. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita terhubung oleh kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Kasih Yesus. Kasih-Mu ada seluruh
Kau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari hidup kami, sehingga hidup kami selalu bergantung kepadamu. Terlebih melalui firman, Bapa, Engkau itu adalah firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Inilah hati kami. Kami buka selebar-lebarnya untuk kami menerima firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Layakkan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, biar kami berkenan di hadirat-Mu. Untuk kami menerima firman-Mu di tanah hati kami yang terbaik. Kami tidak izinkan dalam kuasa lain Tuhan mengganggu kami dalam bentuk apapun. Biar kami tolak itu semua. Kami tangkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyah di tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa. Urapi hamba-Mu, urapi kami jemaat-Mu semua, urapi guru-guru sekolah minggu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Dia sangat baik dalam kehidupan kita, ya, dan selalu baik di dalam hidup kita. Baiklah, pada saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita, ya, dari Kisah Para Rasul. Ya, masih kita berfokus pada, ya, pencurahan Roh Kudus, ya. Kita masih berfokus pada pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perikop di sana Paulus di Efesus, ya. Jadi di sini Paulus pertama kali bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kita baca, ya. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa, ya, Rasul Paulus bertanya, ya, kepada jemaat yang ia temui di Efesus, ya. Dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Nah, saudara-saudara, ini mungkin kita merasakan seolah-olah pertanyaan ini ditujukan kepada kita masing-masing. Amin, saudara. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, menerima Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu merupakan hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Amin, saudara. Hal yang penting bagi gereja Tuhan. Kenapa itu hal yang penting bagi gereja Tuhan? Sebab Roh Kudus itulah yang menentukan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup, sehingga kita bertumbuh dan berbuah-buah sampai Yesus datang. Amin, saudara. Nah, kalau tanpa Roh Kudus kita akan tidak tahan menghadapi ujian, menghadapi pencobaan yang begitu banyak dalam dunia. Atau kita dapat bertahan, tetapi kita menjadi serupa dengan dunia. Artinya saudara Kristen, tapi Kristen duniawi. Dan Kristen duniawi, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus katakan, aku tidak mengenal mereka. Kalau di zaman Yesus kita melihat, ada di situ para pemimpin agama, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, yang tidak hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mereka katakan, kami adalah keturunan Abraham, tetapi kamu adalah anak kafir, kata mereka dengan Yesus. Sebab tidak punya ayah. Artinya saudara-saudara dilahirkan sebelum hidup sebagai suami istri. Itu secara manusia. Tetapi Yesus katakan bahwa mereka sebenarnya bukan anak-anak Abraham, tetapi mereka adalah anak-anak iblis. Sebab Abraham, Yesus katakan, dia mengenal aku, dan aku sudah ada sebelum Abraham. Kalau orang bertanya kepada Bapak Ibu, sejak zaman siapa zaman anak atau zaman Yesus di dalam Alkitab? Kalau kita lihat peta zaman, saudara, yaitu sejak bagaimana Abraham melahirkan Ishak. Bahkan sejak Abraham mempersembahkan Ishak, itu adalah gambaran tentang Yesus yang harus dikorbankan karena kasih. Amin. Nah, itulah sebabnya sehingga Abraham disebut Bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Sehingga sampai Yesus disalib itu pas 2000 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya betapa penting Roh Kudus itu bagi semua orang yang mengikuti Dia. Sebab sebenarnya banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu belum dapat menyandangnya. Kamu belum dapat menerimanya. Sebelum Roh Kudus itu turun atasmu. Tetapi setelah Roh Kudus itu turun ke atasmu, maka barulah kamu memahami segala sesuatu yang aku firmankan. Sebab Roh Kudus itulah yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi bukannya kebenaran Allah, Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Sehingga kita tidak disesatkan oleh pengajaran dunia ini. Haleluya. Itu Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran Allah. Saya dulu waktu saya menerima Yesus, saudara-saudara, saya selalu berdoa, Yesus tolong saya, Roh Kudus tolong saya, buka pikiran saya untuk aku dapat mengerti firman-Mu. Maka saya merasakan hadirat Roh Kudus. Dia sekarang menyatakan dalam hati saya, oh ini pengertiannya kisah. Nah, itu Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus itu bukan dari pengetahuan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, pengajaranku bukan aku terima dari manusia, tetapi aku terima langsung dengan Dialah yang menyatakan Injilnya kepadaku. Padahal Dia kan
ahli Taurat, orang Farisi yang sangat membenci Yesus, sangat menolak Yesus. Tetapi setelah dia Yesus memperkenalkan dirinya kepadanya, sejak itu dia buka hati dan Yesus memberikan pengertian melalui Roh Kudus kepadanya. Amin, saudara. Itu sebabnya di dalam Injil ini, Perjanjian Baru, ya, lebih separuhnya itu semua, ya, surat Paulus. Amin, saudara, yang meneguhkan jemaat. Karena dia mendapat langsung dari Roh Allah yang bekerja di dalam hatinya. Bapak Alkitab berkata, siapakah yang dapat mengenal pribadi Allah, diri Allah, hati Allah selain daripada Roh Allah itu. Dan karena kita memiliki Roh Allah itu Roh Kristus, kita dapat memahami isi hati Allah. Sebab Roh itulah yang memberi penjelasan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Satu terang saja, kalau saya agak bingung dalam apa yang harus saya sampaikan dalam firman Tuhan, tidak ada lain, saya harus menyembah Dia. Saya katakan, Tuhan, aku serahkan hatiku, hidupku, apa yang Engkau ingin saya katakan. Saya merasakan hadiratnya, saudara. Dan Ia berbicara, tapi berbicara di dalam hati saya. Ini. Amin. Orang lain tidak memahami, saudara. Demikian juga kita. Kalau kita cerita kepada orang lain juga bingung. Sebab disitulah bagaimana pribadi kita dengan Bapa. Amin, saudara. Itu Roh Kudus. Ya. Jadi ini penting, saudara. Bahkan kadang-kadang dia berbicara dalam bahasa roh. Dia utarakan kepada saya. Dia khotbahkan saya bisa sendiri dengan, tapi itu keluar dari hati saya. Sudah jadi bingung ini. Roh Kudus itu menguasai roh kita, berkata-kata melalui kita, bisa untuk diri kita. Amin, saudara. Sebab Yesus katakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterima daripadaku untukmu. Amin, saudara. Daripadaku untukmu. Bahkan hal-hal yang akan datang. Haleluya. Amin. Ngerti tidak maksudnya? Jadi saudara, sebenarnya kalau kita sebagai pelayan Tuhan, makanya kalau Ishak lewat dulu itu sudah almarhumah ya, almarhum. Dia itu kalau hari khotbah untuk minggu itu paling sedikit dia 7 jam dia menyembah. Dia bersama dengan Roh Kudus. Jadi kalau dia sudah berbicara, ada suatu kuasa yang mengalir, menjangkau hati. Amin, saudara. Jadi banyak hal yang kukatakan, tapi kamu tidak dapat menyandangnya. Tetapi kalau Roh itu datang kepadamu, turun kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab apa yang dikatakannya kepadamu itu dia terima daripadaku, Yesus katakan. Ia akan menyatakannya kepadamu. Amin. Jadi penting. Bahkan Yesus katakan kalau Roh itu turun ke atasmu, kamu adalah saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, ya, bahkan sampai ke ujung. Amin. Jadi penting itu bagi kita. Haleluya. Sehingga tidak salah di sini Rasul Paulus pada saat pertama kali dia berjumpa dengan jemaat yang ada di Efesus, dia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Amin. Jadi mereka menjawab dengan terus terang, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Rupanya mereka belum pernah mendengar pengajaran tentang Roh Kudus. Belum ada orang yang memberitakan tentang Roh Kudus kepada mereka. Nah, itulah sebabnya sehingga Paulus bertanya kepada mereka kembali, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis?
Ya, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dan mereka menjawab, dengan baptisan Yohanes. Paulus menjelaskan baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang bertobat. Tetapi kamu harus percaya kepada Yesus, ya, karena Yesuslah yang akan membaptis dengan kudus, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Dan mendengar hal itu, apakah mereka tidak menerima ajaran itu? Mereka langsung membuka hati mereka. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Tapi tidak dijelaskan di sini dibaptis langkah atau dibaptis Roh Kudus. Tetapi pada saat Rasul Paulus tumpang tangan atas mereka, kata Alkitab tadi, maka turunlah Roh Kudus atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin, saudara. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Hati-hati saudara, tentang bahasa roh ini hati-hati. Sebab Alkitab berkata juga ujilah segala roh itu. Sebab ada roh yang dari Tuhan, tapi ada roh yang bukan dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan biasanya dia berlebihan, saudara. Sebab apa? Sebab untuk membanggakan diri, sehingga dia seolah-olah lebih daripada orang lain. Ya, dan dilihat juga dari buahnya. Apakah betul-betul orang itu bertobat? Bab Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang yang betul-betul kudus. Amin, saudara. Memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, rindu kepada Tuhan. Ya. Jadi banyak orang berkata-kata dalam bahasa roh, tapi bukan dari roh Allah. Bisa roh daging sehingga dia hafal. Makanya ada orang berkata, ikuti saya. Ya lama-lama sih. Ikuti. Nah, itu tidak benar. Bahasa roh itu tidak diajar oleh manusia, sebab itu adalah dari roh itu. Roh itu yang berkata-kata di dalam kita. Amin, saudara. Roh Kudus itu. Jadi yang keluar itu bukan kata-kata manusia, tetapi seperti yang diberikan oleh roh itu untuk diutarakan, untuk dikatakan. Dan kita tidak memahami kalau kita tidak diberi karunia. Sebab itu bahasa surga, bahasa surgawi. Tetapi kalau ada karunia, ada jemaat mungkin dapat karunia, dia tahu, oh ini maksudnya, ya, ini arti dari kata-kata itu. Amin. Tetapi itu langsung dari hati kita, ya, roh Allah yang bersama dengan roh kita kepada Bapa di surga. Jadi itu adalah kata-kata rahasia ilahi, rahasia surga, ya, yang tidak diketahui oleh manusia yang tidak menerima karunia untuk mengerti bahasa roh itu. Amin, saudara. Ya, kita tidak perlu menerjemahkan, tapi kalau kita mendapat karunia, lebih bagus kalau ada yang menerjemahkan. Itu maksudnya, itu kata Alkitab. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga waktu Paulus tumpang tangan atas mereka, Alkitab katakan turunlah Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Dan jumlah mereka yang menerima karunia roh itu 12 orang. Dikatakan 12 orang. Tetapi sebenarnya di situ ada orang banyak sebenarnya. Kalau kita lihat, sehingga berkatalah Paulus kepada orang banyak itu. Ya kan, kalau di dalam ayat yang di atas itu, kepada orang banyak itu, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Tetapi orang banyak di situ, saudara-saudara, justru mereka mengumpat, mencela, ya, bahasa itu, mencela ajaran Paulus tentang Roh Kudus. Itu kalau kita baca seterusnya itu, ya, kalau kita baca, ya, dari Kisah 19 itu mulai ayat 8 itu, mereka mencela yang lain. Ya, coba saya baca saja ayat 8 itu. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ya kan, orang banyak itu. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari ia berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi di sini kita melihat Paulus ini tegas sekali, ya. Kalau saya lihat di situ. Jadi di antara orang banyak itu hanya 12 orang yang menerima ajarannya dan mereka menerima Roh Kudus. Dan yang lain mengumpat, ya, atau menghujat ajarannya dan tidak terima, bahkan mereka mencela. Nah, itu sebabnya sehingga Paulus langsung memisahkan ke-12 murid ini dari orang banyak. Alkitab juga katakan seperti ini, saudara, ya. Jika di dalam hidupmu, ya, mungkin keluargamu serumah denganmu, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Tuhan, mereka berkeras hati, tidak mungkin saudara dapat bertumbuh di antara mereka itu. Tetapi Alkitab katakan pisahkan dirimu dari antara mereka. Itu maksudnya. Pisahkan dirimu supaya apa? Supaya kamu bisa konsentrasi menjadi hubungan dengan Tuhan. Itu maksudnya, menjadi hubungan dengan Tuhan. Sehingga Paulus memisahkan 12 murid ini. Lalu dia mengajar mereka. Ya, mengajar mereka. Dan kalau kita baca itu terus itu, ya, mengajar mereka kurang lebih 2 tahun. Dari 12 itu, apa yang terjadi, saudara? 12 itu oleh kuasa Roh Kudus mereka mengadakan pergerakan besar. Sehingga dari 12 orang itu seluruh Asia dikatakan menerima Injil kerajaan Allah. Amin, saudara. Bukan hanya di Efesus, tapi dari 12 orang ini, ya, ada kuasa yang besar terjadi, ya, sehingga pemberitaan mereka oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, ya, dengan tanda-tanda mujizat yang besar. Bahkan orang sakit dikatakan kibas 1 tangan saja, orang-orang sembuh, setan-setan teriak. Dan itu terjadi. Seluruh Asia menerima Injil Tuhan. Coba saya lihat itu, ya, dalam ayat yang ke-10 itu. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, ya kan, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa 1 tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin, saudara. Jadi itu terjadi pengurapan yang luar biasa, pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam pemerintahan mereka itu. Memang, saudara, kalau orang Roh Kudus itu sulit orang dapat menolaknya. Sebab apa? Sebab tatkala Roh bekerja, Alkitab berkata, dia akan memisahkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, ya, dan akan penghakiman. Dunia. Jadi dunia ini, ya, dapat berubah dari dunia yang menuju kebinasaan, bisa dirubah oleh Roh Kudus.
untuk memperoleh kemuliaan. Tidak ada yang mustahil oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sebab segala sesuatu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Dan inilah yang terjadi yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara kekasih, ini penting. Saya selalu berkata seperti ini. Orang kalau dia sudah menerima Roh Kudus, boleh saja dia diguncang oleh pencobaan dunia yang berat ini. Dia tidak pernah menyangkal imannya kepada Yesus. Tidak akan pernah. Amin, saudara. Sebab begitu kuatnya cengkraman kuasa yang Roh Kudus itu memberi kemenangan bagi dia atas kuasa dosa, atas kuasa ikatan, kuasa setan, kuasa roh, atau kuasa segala yang penderitaan dunia ini. Itulah kasih Allah yang memberikan kepada kita yang terbaik. Itu bagian dari pribadinya, sehingga hidup kita menjadi satu dengan Dia. Sebagaimana Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Itu tatkala Roh itu datang kepadamu. Amin, saudara. Inilah saudara yang di kekuatan Kristiani. Ya, bukan kepada perkara-perkara dunia, tetapi oleh perkara-perkara ilahi, pribadi ilahi. Sehingga kalau Roh Allah ada pada kita merasakan betapa dekatnya hidup kita dengan Tuhan, betapa luar biasanya kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, memampukan kita. Amin, saudara. Dalam segala apapun, sebab Roh itu dia berhibur, dia penolong, dia pemimpin, dia adalah kekuatan, dia adalah kuasa yang dari surga yang ada di dalam hidupnya. Tergantung kita. Ada banyak kesalahan kita sebagai orang-orang percaya ini. Dia tahu Roh Allah itu adalah Roh yang akan menuntun hidupnya, Roh yang akan menghibur hidupnya, Roh yang akan menolong hidupnya, Roh yang akan membawa dia kepada kebenaran. Ya, kesalahan kita kadang-kadang kita abaikan dia. Kita menyamakan diri kita dengan dunia. Mungkin keluarga kita yang masih bekerja Tuhan kita samakan. Kurang sama ini tadi. Kurang berat Tuhan ini. Padahal lain. Nah, oleh sebab itu hati-hati, saudara. Amin. Kita membutuhkan terus. Inilah firman Tuhan. Saya tidak mau berpanjang lebar, ya, sebab setiap hari, ya mungkin hari ini, ya saya liburkan, ya, jadi besok. Kenapa? Gak capek habis ini kan ibadah di tempat kami. Ya, satu terang saja kalau saya itu jam 1 sudah masak. Belum bangun ibunya ini, sudah selesai semua. Baik nasi, sayur, ikan, semuanya. Paling mereka beres-beres saja kalau sudah pagi. Baru saya bangun doa. Tapi saya merasakan, saudara, saya minta kepada Tuhan. Ya, padahal saya kan sampai jam 10 masih belum tidur. Menyembah sampai jam 11. Tapi saya katakan, Tuhan bangunkan saya jam 1 nanti dalam kekuatan, kesehatan yang daripada. Amin, saudara. Nah, itu terjadi, saudara. Saya tidak merasa lelah. Ya, saya tidak merasa capek. Tapi disitulah saya merasakan betapa pentingnya itu, pribadi itu di dalam kehidupan kita. Amin. Coba biasanya bapak-bapak merantau dia. Jadi kita bersyukur, ya, kita bersyukur. Puji Tuhan. Coba kita berdiri, kita sembah Dia, kita nikmati Dia. Ya, buka hati untuk Dia, nikmati Dia. Tapi itu disediakan oleh Bapa bagi saudara dan saya. Bagi sebanyak orang yang dipanggil, yang masih jauh dikatakan oleh kita. Bagi kamulah jadi itu, bagi anak cucu dan sebanyak yang dipanggil.
Rohmu yang hidup baru hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, perbaikiku, ku hidup oleh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati, buka hati untuk jalan berserah di hadirat. Kau ambil seluruh hidupku di atasmu. Buka hati, buka hati untuk jalan berserah di hadirat. Di atasmu menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jalan berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jalan berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Di atasmu menyembahmu. Di atasmu haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami mempersilakan Engkau Roh Kudus berkuasa menjamah kami, memimpin kami, berotoritas di dalam kami, memarahi kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus. Glory to you. Haleluya. Buka hati untuk jalan berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jalan berserah di hadirat. Kau ambil alih
Kami tak ada hentinya Tuhan mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, khususnya pada hari ini Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas kesalahan kami Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja, yang tidak sengaja Tuhan, baik dengan perkataan Tuhan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami tunggu Tuhan kepada-Mu Tuhan, mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami ini Tuhan manusia yang berdaya Tuhan, penuh dengan penyesalan dosa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Maha Murah dan Maha Pengampun, sehingga kami dilayakkan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami Tuhan telah melaksanakan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta Tuhan. Berilah kami Tuhan penerangan Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan masing-masing Tuhan. Tiliklah hati kami Tuhan Yesus. Kami ini Tuhan penuh dengan tiada kelemahan Tuhan, tapi kami percaya kami dikuatkan oleh Tuhan dengan keadaan dunia sekarang Tuhan yang penuh dengan kekerasan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan beserta kami dan tidak meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Jadi kami Tuhan bersikuh ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan kami Tuhan menyadari Tuhan bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dan Penolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima pencurahan Roh Kudus-Mu selama ini Tuhan Yesus di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan jadi terang dalam diri kami, untuk kami selalu dekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan firman-Mu itu Tuhan Yesus kami dapat menghadapi goncangan dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya Tuhan Yesus yang diterangkan oleh Bapak Gembala Tuhan Yesus, supaya kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus, berilah kesehatan kepada Bapak Gembala Tuhan Yesus yang telah memimpin kami Tuhan Yesus dalam mendekatkan kepada-Mu Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal yang terbaik Tuhan Yesus dan yang Engkau inginkan Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus, kami yang hadir di sini Tuhan Yesus, Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus, rumah tangga kami Tuhan Yesus, Engkau terlibat kami pribadi satu persatu Tuhan Yesus. Apa yang menjadi keinginan kehidupan kami Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang dapat mewujudkan Tuhan Yesus. Itu juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini Yesus. Apapun keadaan mereka Tuhan Yesus, kami tidak tahu permasalahan mereka Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus kelengahan kepada mereka. Bagi yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, bagi yang letih Tuhan Yesus kuatkan, bagi yang haus Tuhan Yesus beri minum supaya mereka dapat kelegaan Tuhan. Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus lah yang dapat mengetahui isi kami masing-masing Tuhan Yesus. Inilah doa Tuhan Yesus yang kami panjatkan Tuhan Yesus dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Api Pentakosta biarkan menyala. Haleluya. Haleluya. Di hati
Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati selamanya. Api Kristus sudah menyala, 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 api Kristus sudah menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati selamanya. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala. Api Pentekosta tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati selamanya. Api Kristus sudah menyala, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya, glory Tuhan, haleluya, glory Yesus. Terpujilah namamu Bapa di surga. Engkau baik dan sangat baik. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Itu Roh Kudus yang Kau janjikan supaya hidup kami Tuhan, hidup di dalam Engkau, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam kuasa-Mu, hidup di dalam pimpinan-Mu, hidup dalam kekuatan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Betul apa yang Kau katakan, bukan kuat, bukan gagah, tetapi hanya oleh Roh-Mu yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Itu sebabnya Kau melihat kami semua. Mungkin ada di antara kami yang belum menikmati hadirat Roh Kudus, belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, belum dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, genapi, sebab kami adalah milik-Mu. Kami adalah tebusan-Mu sendiri. Segala kuasa apapun yang menjadi perintah, entah itu kuasa dosa, kutuk, dan segala kuasa daging, roh-roh yang mengikat kami dalam bentuk apapun, pada saat ini Allah Roh Kudus membersihkan kami dengan kuasa darah salib Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sehingga kami dibersihkan Tuhan, menjadi layak untuk menjadi bait Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkuasa Engkau berkati setiap pribadi kami,
Jika engkau melihat yang datang dalam keadaan lemah, engkau beri kekuatan. Yang datang dalam keadaan sakit, engkau beri kesembuhan. Yang datang dalam keadaan tidak kepastian, dan engkau beri kepastian bahwa hidup kami hanya ditetapkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, baik yang bersama-sama dengan mereka maupun yang jauh daripada mereka. Berkati keluarga besar mereka di mana saja berada, ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam berkat-Mu. Sebab anak-anak-Mu ada di rumah-Mu ini, dan Engkau menolong menjamah semua apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau jawaban di atas segalanya dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh mata usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Dari segala apa yang mereka kerjakan dan lakukan, seperti firman mengatakan, berkat itu tercurah, sehingga di dalam berkat itu mereka mempermuliakan Engkau. Baik yang dalam ucapan syukur mereka, sukarela mereka, bahkan yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu, sehingga mereka berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang dapat menghalangi berkat Tuhan. Sebab kami semua percaya segala sesuatu adalah dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu keberkati juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT RW, dimanapun kami berada, orang-orang percaya berada. Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penginjil-penginjil, guru-guru, sekolah-sekolah teologi, Alkitab, dan semua orang percaya di muka bumi. Engkau berikan ya Tuhan kepercayaan untuk memberitakan kasih Tuhan. Maka Roh Kudus meneguhkan semua apa yang mereka beritakan dengan segala tanda-tanda dan kuasa. Sebab Engkau tidak berubah, dan Engkau menjangkau setiap jiwa sehingga semua orang percaya. Ya Tuhan, untuk menerima Yesus menjadikan semua milik-Mu, bahkan umat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ada dalam otoritas Tuhan. Jangan Kau izinkan ada kuasa lain mengganggu kami, entah itu dalam bentuk penyakit, kelemahan, bentuk roh-roh, atau yang merancang yang tidak baik dalam bentuk apapun. Engkau bersihkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kau pulihkan keadaan kami. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Kau menuntun kami senantiasa. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu sendiri. Kau mencurahkan yang terbaik, bahkan apa yang belum pernah kami pikirkan, apa yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah ada dalam hati kami, semua yang terbaik Engkau sediakan, Engkau curahkan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, inilah hidup kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini, Kau tolong Kau pelihara mereka, baik mereka yang melayat kepada keluarga yang kembali kepada Bapa, keluarga Jengki Kau jamah, baik keluarga Bapak Yusi Kau jamah, Kau pelihara, dan semua Marta yang mengikuti pendidikan, kepelatihan, semua ada dalam berkat hikmat daripada-Mu. Demikian juga yang akan mengadakan perjalanan jauh setelah ibadah ini, semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya kami ada dalam otoritas. Terlebih kami dalam segala doa secara khusus Tuhan sepanjang minggu ini sampai di hari Pentakosta. Biarlah kami menikmati akan hadirat Tuhan, dan Engkau memenuhi kami semua dengan janji-Mu, menggenapi segala yang baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa, inilah hidup kami dalam tangan-Mu dan bergantung hanya kepada-Mu. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha. Kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dan kita menerima berkat dan kemudian hidup kekal. Kami bersyukur menerima segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya.